Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya percaya, kami yang ada di tempat ini percaya bahwa saudara yang ada di rumah, yang menonton ibadah ini, yang ikut beribadah saat ini, kami yakin dan percaya semuanya kita sehat. Amin. Iya, mari kita mulai ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan boleh kami sehat semua. Kami kuat semuanya karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau-lah yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian mengatakan Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya Yesus.
tetap memberikan kami sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Memberikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu ada di dalam hati kami. Yang memang Kau kuatkan ya Bapa di surga, yang sakit dan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Allah yang menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita angkat dulu satu pujian. Sebenarnya saudara dikasih Tuhan, masker bukan menjamin untuk kesehatan, tapi yang menjamin kita saudara dikasih Tuhan yaitu Tuhan. Asalkan kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan akan halau kita dari segala apapun yang terjadi. Seperti di firman Tuhan dibilangnya di Mazmur 91 itu, sakit semuanya akan dijauhkan daripada kita. Amin saudara, percaya kepada Tuhan. Haleluya, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Tempat perlindungan kita yaitu Tuhan. Amin. Dia selalu melindungi kita.
bukan masker sebenarnya, hanya Tuhan. Amin. Iya. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kita akan dulu satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Buka hati kami semuanya, seluruh sidang jemaat Tuhan yang melihat, yang beribadah saat ini Tuhan, Engkau tetap membuka hati kami supaya kami fokus akan firman-Mu. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Akan selalu berganti masa sudah
dan demi nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada sukacita. Yang ada sukacita, coba lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Tambah sukacitamu bahwa Tuhan kita luar biasa dahsyat buat kita semuanya. Baik, hari ini mari kita pergunakan waktu kita yang singkat, saudaraku, untuk kita boleh mendengarkan suara hati Tuhan yang boleh disampaikan buat kita hari-hari ini, ya Tuhan. Saudara, yang tidak menentu ini, yang tidak kita tahu apa dan kemana sampai ujungnya, tapi yang percaya bahwa anak-anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Iya, baik. Kita akan buka firman Tuhan pada saat ini, Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara yang ada di tempat ini, dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan saudara yang bergabung dengan kami dengan hormat. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini supaya menjadi rema dalam hidup kita, saudara. Supaya power daripada firman itu boleh tertanam ada dalam hati kita, saudara. Bergerak dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara. Perikopnya di sana, di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sion. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu berseru-seru bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, maka dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, dengan firman Tuhan ini sangat menguatkan saya, saudara. Serenungkan ini firman Tuhan dahsyat luar biasa, saudara. Saya yakin percaya firman Tuhan gak berlaku pada zaman Israel zaman dahulu, tapi berlaku hingga pada saat ini, bahkan selamanya. Amin, Bapak Ibu. Itu harus diyakinkan dulu. Jangan berkata ini firman Tuhan berlaku pada zaman kemarin. Di sini udah nggak ada lagi pohon korma, di Indonesia nggak ada, berlakunya di sana. Tidak, saudara. Firman Tuhan berlaku buat semua manusia yang ada di kolong langit ini. Hari ini, saudara, saya akan berikan tema buat kita semuanya. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Ya. Menjadi kekuatan kita pada saat ini adalah firman Allah, saudara, karena kita meyakini Tuhan sanggup mengubah keadaan. Kadang-kala Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan keadaan yang sulit kita alami. Keadaan jalan buntu kita alami. Sakit yang tidak sembuh-sembuh kita alami. Pergumulan dalam keluarga kita alami. Bahkan mungkin berkata duri dalam daging kita alami, saudara. Tetapi Tuhan izinkan itu boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Apakah kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apa kita tetap mengandalkan Dia, saudara? Yang pasti Tuhan
sanggup mengubah keadaan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudara, dalam keterpurukan Tuhan ubah. Kita tahu sejarah daripada Ayub, Tuhan ubah. Kita tahu sejarah daripada Ibu Hana, Tuhan yang menutup kandungannya, tapi Tuhan bisa ubah. Keputusannya diubah, saudara, karena apa? Ketekunannya di hadapan Tuhan, ketulusan hatinya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan juga menginginkan kita, saudara, sejauh mana ketulusan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita dilingkupi dengan rasa ketakutan sehingga ketakutan itu lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan? Ini yang perlu kita yakinkan hari-hari ini, saudaraku. Berjaga-jaga perlu banget, ya. Menjaga kesehatan sangat perlu, karena Tuhan juga menginginkan itu, saudara. Tuhan menginginkan kita, tubuh kita ini sehat, jangan sakit-sakitan, karena tubuh kita ini adalah tubuh persembahan yang sejati di hadapan Tuhan, tempat Dia berdiam. Jadi perlu kita jaga. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita yakinkan supaya jangan ketakutan itu lebih besar daripada iman kita kepada Yesus. Karena apa, saudara? Tuhan yang sanggup mengubah segalanya. Tuhan yang sanggup mengubah keadaan, saudara. Enggak ada seorang yang terpintar di dunia ini yang bisa meraba, yang bisa meramal kalau hal ini boleh terjadi di seluruh dunia. Enggak ada yang bisa meramal itu, saudara. Enggak ada yang mengetahui itu, saudara. Semua merancangkan dari awal tahun, mereka sudah membuat agenda-agenda hal apa yang harus dikerjakan tahun 2020, saudara. Mungkin sudah ada yang membuat bulan Maret saya akan begini, bulan April seperti ini, bulan Mei seperti ini. Tetapi Tuhan izinkan keadaan itu terjadi. Stay home, diam di rumah. Tuhan punya maksud, saudaraku. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan ketakutan itu, jangan karena COVID itu, jangan oleh karena sakit penyakit itu, jangan oleh karena virus yang meraba di seluruh dunia ini membuat kita, iman kita undur daripada Tuhan. Jangan kita buat alasan, saudaraku, ya mesti berjaga-jaga, mesti hati-hati, mesti berhikmat. Nah, itu kadang-kadang banyak hal yang dipergunakan orang, saudara, sehingga apa? Tugas kita sebagai murid, sebagai anak Tuhan, kita lupakan. Untuk apa? Sampaikan kebenaran. Makanya firman Tuhan berkata, dalam keadaan apapun itu harus siap beritakan Injil. Itu firman Allah, saudara. Oleh karena itu pada hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kita sama-sama. Yesus sanggup mengubah keadaan. Saya nggak tahu keadaan kita hari-hari ini selain daripada menghadapi COVID-19. Kalau COVID-19 itu adalah pergumulan seluruh dunia. Tapi di balik COVID-19, saudaraku, semua pribadi, individu-individu, semua keluarga-keluarga mengalami hal yang lain, pergumulan yang lain, yang membuat kita kadang-kadang tidak mampu, yang membuat kita kadang-kadang mudah kecewa, yang membuat kita kadang-kadang gak sanggup berbuat apa-apa, saudara. Karena apa? Di balik COVID ini ada banyak pergumulan-pergumulan berat yang terjadi. Pergumulan ekonomi, pergumulan studi, pergumulan kesehatan. Orang sekarang sakit, bukan sakit COVID gitu ya, sakit biasa, sakit flu, sakit demam berdarah, sakit yang lain selain COVID, takut ke rumah sakit. Itu kejadian kemarin, kesaksian dari ponakan kami, ya. Takut masuk rumah sakit, akhirnya bertahan di rumah. Karena apa? Itu keadaannya, itu kejadiannya. Di saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu ke depan ini kejadian-kejadian apa yang terjadi. Yang pasti, saudara, firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan. Imani itu dalam hidup kita, saudaraku, sehingga jangan ketakutan kita lebih besar daripada iman kita di depan Tuhan. Jangan kita tutupi ketakutan kita itu dengan alasan-alasan harus berhikmat. Jaga kesehatan perlu, bermasker perlu.
Saya banyak maskernya, untung juga Kak Dora itu pintar ngejahit. Jadi masker saya banyak sekali. Tiap hari ganti 2 kali, sehari saya minimum. Kenapa? Berangkat setelah kerja, saya pakai yang masker baru. Nyampe di kantor, buang masker ini, disimpan, maksud saya dibuang, sayang kan bisa dicuci. Simpan yang kotor itu, pakai yang baru lagi. Gitu. Jadi paling sedikit 2 sehari saya masker pakai. Itu saya berjaga-jaga. Di kantor saya harus pakai. Walaupun teman-teman saya itu saya rasa sehat semuanya, tetap saya jaga. Karena itu peraturan dan memang perlu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ketakutan itu membuat kita, waduh, terbatas memuji Tuhan, terbatas menyembah Tuhan, terbatas. Jangan saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita supaya bisa Tuhan lakukan keadaan kita itu diubah oleh Tuhan menjadi keadaan yang baik. Keadaan yang buruk hari ini Tuhan akan ubah menjadi yang baik. Kita nggak tahu, bangsa manapun nggak bisa ramal sampai kapan COVID ini akan berakhir. Nggak ada yang bisa, saudara. Tapi apakah kita tetap, ya udah, tetap aja di rumah terus. Kalau pekerjaan juga ya udah, pokoknya kita semuanya semprot semuanya. Baru kita bisa tenang. Kalau belum disemprot ini, kursi saya kalau belum saya semprot, aduh, saya rasanya nggak tenang banget. Nggak begitu juga. Itu ketakutan yang berlebihan. Semprot boleh, ya. Cuci tangan harus. Karena saya juga di kantor, bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan juga. Ya nggak masalah. Karena itu memang protokol yang kita harus lakukan. Nah, kenapa? Jaga diri kita ini, jaga kesehatan kita ini. Tapi jangan sampai terlalu parno, saudara. Karena Tuhan yang sanggup ubah keadaan. Kita nggak tahu ini keadaan ini makin buruk nggak dari bulan 4 bulan yang lalu lebih buruk apa lebih baik, kita nggak tahu. Tidak akan ada yang tahu. Tetapi yakin percaya Tuhan sanggup ubah, saudara. Doakan supaya Tuhan ubah menjadi yang baik, saudaraku. Karena Tuhan bisa juga ubah keputusannya, melihat kesungguhan dari anak-anaknya berlutut di kaki Tuhan. Seperti Hana, Tuhan yang kunci rahimnya, firman Tuhan berkata, Tuhan yang kunci rahimnya mandul, tapi kesungguhan Hana berlutut di kaki Tuhan, Tuhan ubah. Dia boleh memperoleh anak, saudara. Tuhan juga bisa ubah keadaan dunia ini yang rusak, yang sudah menakutkan, yang nggak ada lagi ketenangan, rasanya nggak ada lagi yang aman, rasanya di mana-mana ada virus, rasanya di mana-mana ada COVID. Mau jalan kemana rasanya ada COVID, gitu kan ya. Tapi yakin percaya Tuhan akan sanggup ubah itu. Walaupun kita ada di situ, kita akan melihat kata firman Tuhan, aku akan melakukan penyakit sampar daripadamu. Yakinkan itu kan kita adalah anak Tuhan. Mari saudara, satu rahasia yang kita boleh tahu, saudaraku, bagaimana Tuhan bisa sanggup ubah keadaan kita. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, saudara, supaya asal kita jangan apa? Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ayat 24 firman Tuhan berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Logika berpikir, saudara, wajar mereka bersungut-sungut. Karena apa? Firman Tuhan tadi berkata di ayat yang ke-22, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya, 3 hari, ya kan? Logika berpikir kita, saudaraku, pantas mereka bersungut-sungut. Tapi hari ini Tuhan tidak pernah mengajarkan kita pakai logika. Tuhan mengingatkan kita supaya kita berpakai iman kita kepada Tuhan. Logika berkata, saudaraku, 3 hari orang tidak minum, saudara, kira-kira bagaimana? Kedokteran berkata dehidrasi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Tapi bukan logika dalam keadaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Supaya apa? Apa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apa keadaan kita yang sekarang terjadi, yang mungkin rasanya nggak ada jalan keluar? Dikalau kita hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahnya. Enggak mengeluh, udah susah. Ya, yang aplikasi, aduh susah. Sekarang dapat orderan susah. Yang jualan juga, aduh di mana-mana jualan, udah nggak laku soalnya di online semua sekarang jualan. Yang kantor, ya nggak bisa, saya juga udah dirumahkan, boro-boro dapat
secara real otak kita ini memang wajar kita mengeluh, wajar kita bersungut-sungut. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kita jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Belajar kita saudara tetap mengucap syukur. Ini rahasia pertama yang kita harus lakukan dalam keadaan sekarang, saudara, dan keadaan yang akan datang. Karena firman Tuhan berkata, hari-hari ini bukan semakin baik, makin jahat, makin sulit, makin susah. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, saudara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, saudara, dalam keadaan yang tidak menentu, belajar kita tetap mengucap syukur, tetap bersyukur, bersyukur aja. Masih bernapas, bersyukur aja. Masih makan pakai tempe, pakai garam, bersyukur aja, saudara. Jangan bersyukur-syukur. Kita udah di rumah kan, bersyukur aja. Ada jalan Tuhan yang Tuhan akan lakukan, saudara. Kita memperoleh berkat, kita memperoleh seleri untuk kebutuhan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kita mau lakukan, yang kedua, berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, dikala kita berseru, Tuhan akan berikan jalan keluar. Asal mau kita bertindak. Waktu Musa berseru, saudara, yang Tuhan kasih unjuk bukan gula. Yang Tuhan tunjuk bukan menunjukkan, saudara, air itu langsung manis. Tetapi yang Tuhan tunjuk apa? Kayu. Kayu. Artinya, saudara, dikasih oleh Tuhan, kita mau bertindak. Kayaknya apa sih maksudnya ini? Maka ada peka dengan suara Tuhan, sehingga Tuhan tahu, kita tahu apa yang kita harus lakukan, saudara. Olehnya kalau kita berseru kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini, saudara, yakin percaya jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, saudara. Asal apa? Berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong kita, saudara. Di saat kita berseru, Tuhan pasti mendengarkan kita. Itu janji Tuhan. Mari kita buka di Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal 29. Apa itu gunanya kita selalu berseru kepada Tuhan? Yeremia pasal 29 ayat 12 kata firman Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, dengar saudara. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita, saudara. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi saudara, dikasih oleh Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita berseru kepada Tuhan. Panggil nama Dia, karena Dia yang sanggup menolong kita, saudara. Dan dikatakan, saudaraku, bahwa dengan kita melekat kepada Tuhan, Tuhan pun akan dekat dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Yang kita harus lakukan apa, saudara? Yang ketiga, dengar suara Tuhan dan lakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Ya, dengar suara Tuhan dan lakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-26. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan menghasap telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Yang harus kita lakukan, saudara, dengar Tuhan. Jangan dengar omongan orang. Boleh dengar berita nggak, saudaraku? Boleh banget. Sangat. Supaya kita tahu perkembangan dunia, supaya kita tahu perkembangan yang terjadi. Tetapi jangan oleh karena berita-berita itu membuat iman kita undur. Itu yang paling utama, saudara.
Boleh kita dengar, karena apa saudara? Penting supaya kita nanti jangan ketinggalan berita, jangan ketinggalan kabar, nggak tahu yang terjadi apa-apa. Dengerin berita perlu, tetapi saudara lebih dengar suara Tuhan yang akan memulihkan hidup kita, yang akan memberi jalan buat kita, yang akan mengobrak-abrik dulu hidup kita saudara, supaya akan timbul kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan itu semua terjadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya apa saudara? Betul-betul kita ini adalah anak Tuhan, militan di hadapan Tuhan saudara. Olehnya dengar suara Tuhan, lakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Perintah Tuhan bagi kita saudara, miliki iman yang kuat, ya. Tangguh hadapi tantangan. Jangan takut apapun saudara. Karena apa? Apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 3 rahasia yang kita mau bawa pulang dari tempat ini. 3 rahasia yang kita mau bawa Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi anak cucu kita saudara, yang kita mau bawa hari ini supaya Tuhan sanggup ubah keadaan kita saudara. Walaupun kita ada dalam keadaan goncangan yang luar biasa, tapi kita tenang dalam goncangan itu, tenang dalam keadaan itu. Karena apa? Kita miliki rahasia ini. Yang pertama saudara, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, jangan bersungut-sungut kepada manusia, jangan mengeluh kepada orang lain. Orang lain gak sanggup menolong kita saudara, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Berseru kepada Tuhan, itu yang kedua. Jadi jangan mengeluh kepada orang, tapi berseru aja kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan tadi berkata dalam Yeremia, aku sanggup memulihkan keadaanmu jika engkau berseru kepadaku. Yang ketiga saudara, dengarkan suara Tuhan dan lakukan perintahnya, sehingga apa yang Tuhan mau terrealisasi dalam kehidupan kita, terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, aku merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang penuh harapan yang Tuhan rancangkan buat kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan menjadi menguatkan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi pedoman, menjadi rema, menjadi pedang buat kita saudara hadapi dunia yang tidak menentu ini. Yakin percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Sebelum berdoa kita naikkan dulu pujian yang tadi, tempat perlindunganku, kuku pertahananku. Naikkan pujian ini saudara sebagai doa kita bersama, sebagai perenungan kita bersama, iman kita bersama-sama kepada Tuhan, bahwa terpak perlindungan kita hanya Dia semata, bukan manusia, bukan orang kaya, bukan pemerintah, bukan pendeta, bukan orang tua, tapi perlindungan kita hanya Dia yang sanggup mengubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu, mari naikkan pujian ini dengan iman. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Pertahananku, terpaksa ya ku
Terima kasih Bapa yang baik. Hambamu selesai berbicara. Engkau tetap berbicara dengan kami, mengingatkan kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Dan demi nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa untuk memberkati hari-hari kita. Amin. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Boleh nanti dijalankan. Tapi saudara dikasihi Tuhan. Belakangan aja. Ya. Kalau begitu kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Bapak yang baik karena pimpinan-Mu di ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu luar biasa dalam hidup kami, mengajar kami supaya kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Allah yang dahsyat. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Nanti kami serahkan kepada Ibu Bapak untuk menutup dalam doa. Kuasa-Mu kediri, kuasa-Mu.
dalam situasi apapun ya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau turut bekerja di dalamnya semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya dan kami bersyukur kepadamu pada siang ini. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terlebih kami sudah diberkati oleh firman yang begitu indah Tuhan. Ajaib menurut kami. Firman mengajar senantiasa kepada kami supaya kami tidak bersungut-sungut. Tuhan selalu senantiasa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu pada siang ini ya Bapa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan, kiranya boleh naik ke hadirat-Mu dan boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, baik tubuh jasmani kami maupun rohani kami, sehingga hari ini kami boleh ada dan boleh beribadah memuji Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau tidak pernah, walaupun kadang ibadah kami boleh dibatasi, tapi kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Semua kami percaya ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang Kau sudah pakai yang luar biasa Tuhan. Ya nih Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu untuk kami pada saat ini yang menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Juga musiknya Tuhan, biarkan Kau memberkati. WL singer Tuhan, semuanya yang kami pakai, yang Kau sudah pakai pada hari ini Tuhan, semua boleh menjadi berkat Tuhan. Kemuliaan kebesaran nama-Mu. Juga yang mengikuti ibadah hari ini di rumah, kiranya Tuhan memberkati. Jika ada saudara kami yang sakit hari ini Tuhan, mari Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Jika ada saudara kami yang lemah, mungkin yang dalam ketakutan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini Tuhan, yang menakutkan kami, kami percaya Engkau akan meluputkan kami. Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami sehingga kami boleh tetap sehat, kuat dan percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami ajar kami selalu berseru kepadamu Tuhan dan berserah kepadamu ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Sebab itu pada siang ini kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati Indonesia ini ya Tuhan, yang menghadapi situasi yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau akan meluputkannya Tuhan, Engkau akan memulihkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai para pemimpin-pemimpin kami yang teratas sampai yang terbawah sekalipun, Tuhan akan menyertai ya Bapa. Kami percaya ini semua akan berlalu Tuhan, semuanya akan dipulihkan ya Bapa. Kami boleh pulih kembali beribadah seperti biasa Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus senantiasa yang menyertai dan memimpin kehidupan kami semua, khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dimanapun berada. Gereja-gereja-Mu Tuhan senantiasa akan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Kau ada bersama kami saat ini, Kau ada di dalam hati kami senantiasa Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Kau memberkati kami. Jika sebentar kami juga akan pulang, Tuhan akan memimpin dan melindungi kami sehingga kami boleh sampai ke rumah dengan selamat. Berkati sekali lagi saudara kami ya Tuhan yang ikut ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari saudaraku, kita akan terima berkat, kita akan buka hati, kita akan pandang Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati pada siang ini. Tuhan akan memberkati kedamaian, kesejahteraan, sukacita dan kasih. Tuhan juga akan memberkati keluarga dan rumah tangga saudara. Tuhan akan juga memberkati pekerjaan, baik usaha saudara. Dengan kekuatan dan dengan kasih-Nya Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan menguatkan saudara dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan kasih setia-Nya, dengan penyertaan